cerita kesembuhan, di mana Tuhan memberikan kesembuhan baginya dan orang buta ini bertobat. Ini berbeda ketika Yesus memasuki kota Jericho. Dalam perikop ini Yesuslah yang berinisiatif memanggil orang yang berdosa untuk menyadari keberdosaannya. Dan inilah terjadi kepada Sakeus. Siapa nih Sakeus? Di Sakeus dikatakan dalam perikop ini adalah orang yang kaya, kepala pemungut cukai. Apa artinya? Berarti adalah dia pemimpin daripada orang-orang pemungut cukai. Jadi dia seorang pemimpin dari berbagai pemungut-pemungut cukai di daerah itu, di mana pemungut cukai aja dibenci, apalagi kepalanya. Ini dia ya. Orang sangat membenci pemungut cukai, apalagi Sakeus. Sakeus ini kepalanya, pemimpinnya daripada orang-orang pemungut cukai. Tapi kita lihat di sini, ini menarik. Melihat respon Sakeus, dapat dipastikan bahwa Roh Kudus ini telah bekerja terlebih dahulu kepada siapa? Kepada Sakeus. Itu sebabnya ketika Yesus panggil Sakeus, turun. Saya mau pergi ke rumahmu. Saya ingin menginap ke rumahmu. Dan lihat, ini luar biasa kalau saya baca di ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kalau saya dapat bayangkan kalau ada seorang pemimpin datang ke rumahmu, mau bertamu, tentu kita paling senang. Di Manado, waktu saya melayani di Manado, kalau pendeta datang ke rumah orang tersebut, wah, segala dia jamu. Kalau bahkan mungkin dia mau pergi ke warung, dia mau beli paling baik untuk menjamu pendeta ini. Karena mereka membayangkan bagaikan Tuhan datang ke rumahnya. Semua yang ada di rumahnya perlu dia kasih. Ini bagi orang Manado tahu ini. Sama seperti Sakeus, dia menerima Yesus dengan penuh sukacita. Nah, sukacitanya inilah pertobatannya si Sakeus. Mungkin Sakeus sudah mendengar cerita orang banyak. Kalau Yesus bertemu dengan orang kaya, Yesus selalu katakan apa? Kalau kau mengikuti aku, ingat yang orang muda ya, kalau kau mengikuti aku, jualah seluruh hartamu dan ikut aku. Mungkin Sakeus mendengar ini. Yesus belum meminta, Yesus belum ngomong sama Sakeus. Apa yang Sakeus bilang? Ini di ayat selanjutnya. Ya. Tuhan, ayat 8. Dia berdiri kepada Tuhan, kata, Tuhan, setengah dari milikku, setengah dari hartanya Sakeus, dia mau kasih kepada orang miskin. Bukankah pertobatannya sangat luar biasa? Yesus belum meminta loh. Yesus belum ngomong. Yesus hanya bilang, ya Sakeus, saya akan pergi ke rumahmu. Lihat pertobatan yang sangat luar biasa. Roh Kudus terlebih dahulu bekerja dalam hatinya si Sakeus. Dan Sakeus merasa bersukacita menerima Yesus di rumahnya. Lihat, setengah hartanya dia memberikan kepada apa? Kepada orang miskin. Dan bukan itu saja, dia katakan lebih lanjut, sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Jadi ini bukan satu rahasia umum. Pemungut cukai pada saat itu, oleh karena kuasanya, kadang-kadang dia mengambil lebih dari apa yang dituntut. Dan sudah jadi rahasia umum, tidak jadi rahasia umum bahwa pemungut cukai ini kerjaannya memang memeras. Lihat apa yang Sakeus katakan, kalau ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini luar biasa. Kalau ada sesuatu yang diperas, mungkin contoh 10 juta, dia kembalikan 40 juta. Apakah itu bukan suatu hal yang luar biasa? Lihat bagaimana Sakeus merespon panggilan Tuhan. Malah respon terhadap tawaran Yesus dapat dikatakan Sakeus sedang mengalami namanya pertobatan yang sejati. Sakeus menyadari perbuatan yang jahat. Dia mencurangi banyak orang. Dia melakukan banyak sakit hati kepada orang. Memang kerajaan Romawi pada saat itu adalah mereka meminta penghasilan mereka. Dan Sakeus sebagai pemungut cukai, wah ini sangat senang kalau mau ambil pajak kepada orang-orang Romawi pada saat itu, benar-benar diperas sampai habis.
Bahkan kadang-kadang kalau kita baca di pasal-pasal yang lalu, orang janda aja yang tidak punya apa-apa, wah kesempatan diperas betul-betul. Nah, Sakeus dia sadar akan status dan kondisi rohaninya. Dan ia menyadari bahwa dia orang-orang berdosa. Dan ia segera mengambil keputusan. Bukan hanya slogan iman belaka, tapi dengan imannya, bahkan dengan pertobatan sejatinya, ia bayar harga atas semua kerugian yang diderita oleh orang banyak yang telah dilakukan. Dan lihat apa respon Yesus. Yesus tidak segan-segan memuji Sakeus dengan sebutan apa? Anak Abraham. Siapa anak Abraham? Yang Bapak orang percaya kan? Dan bagi orang-orang pada zaman itu mereka sangat memuji Abraham. Dan respon Yesus itu, respon Sakeus itu membuktikan bahwa Sakeus adalah orang yang beriman. Sehingga ia digolongkan sebagai anak Abraham. Kaum orang-orang yang beriman. Saudara kekasih, pagi ini luar biasa sambutan Sakeus. Kalau Yesus datang ke kehidupan kita, apa respon kita? Apakah kita menerima Tuhan dengan sukacita atau dengan persumutan? Saya kasih dalam Tuhan, lihat respon positif daripada Sakeus. Yesus datang ke rumah kita bisa saja dalam bentuk apa? Firman Tuhan, renungan pagi, ya, pelayan-pelayan Tuhan ya, yang kita dengarkan setiap hari. Apakah kita merespon panggilan Tuhan dengan ada pertobatan yang sejati? Pertobatan itu tuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertobatan yang kita harus lakukan setiap hari. Ketika kita dengar firman Tuhan setiap pagi, apa ada pertobatan yang sejati dalam kehidupan kita? Setiap pagi, renungan pagi, bahkan renungan malam. Itulah dituntut pertobatan setiap hari. Lalu kita masuk ke perikop yang kedua, yaitu perumpamaan tentang uang mina. Jadi uang mina ini adalah mata uang ya, memang adalah mata uang. Tetapi ini hanya sebuah ilustrasi yang Tuhan berikan. Jadi seorang pekerja itu pada zaman Yesus, seorang pekerja itu wajib melaporkan hasil pekerjaannya. Jadi ketika dikasih tugas oleh tuannya, pekerja itu wajib melaporkan apa yang sudah dikerjakan. Itu adalah hal yang lumrah. Dan ini merupakan pertanggungjawaban atas pekerjaan yang sudah dipercayakan kepadanya. Nah, begitu juga dengan ketika hamba yang dipercayakan untuk melipat gandakan mina pada satuannya pada satuannya pepergian. Nah, saat kembali, Tuhan itu meminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka sudah terima. Lihat, sampai yang pertama menghasilkan 10 mina, ya kan? Dari satu mina yang dipercayakan. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Tidak heran ia menerima penghargaan atas kesetiaannya. Yakni apa? Kesempatan menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Lalu masuk yang kedua. Di ayat yang ke-18. Hamba yang kedua menghasilkan 5 mina. Hasilnya juga baik. Ia pun menerima penghargaan yang sebanding dengan pekerjaannya, dapat 5 lagi. Tapi lihat, yang berikutnya hamba yang ketiga, ternyata ia melalaikan tugas. Ia menyanyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya. Lalu dikasih alasan untuk mengelak dari tanggung jawab yang merupakan pengingkaran terhadap otoritas tuannya. Jadi tuannya itu punya otoritas dong. Makanya dia tagih, mana yang saya berikan kepadamu. Tuhan ini punya otoritas. Nah, kita akan sampaikan tentang otoritas itu. Padahal banyak cara untuk mengupayakan agar mina itu dapat dilipat gandakan. Tetapi hamba yang ketiga ini dia cari-cari alasan. Bahkan dikatakan, wah saya tahu kan bahwa engkau ini murka kalau nggak tahu seperti itu. Tapi apa Yesus bilang, kau udah tahu kan? Tapi kenapa engkau tidak melipat gandakannya? Lewat perumpamaan ini, Yesus ingin menyatakan kepada para pengikut-pengikutnya, siapa pengikut-pengikutnya yang mendengarkan dia, termasuk murid-murid yang mendengarkan Yesus, yang mengikuti Yesus. Dikatakan ini, Yesus ingin kepada para pengikut-pengikutnya
agar mereka giat melayani Yesus dan melayani Yesus di waktu sementara ini. Dan nanti tiba saatnya ketika nanti dia pergi. Tahu kan kemana Yesus pergi? Yesus nanti terangkat ke sorga. Pada saat dia pergi, pada saatnya dia akan minta pertanggungjawaban pada saat dia kembali. Sebenarnya perumpamaan ini merupakan tentang peringatan juga bagi orang-orang Yahudi tentang pahitnya mereka akan penolakan terhadap Yesus. Jadi Yesus ini berbicara tentang talenta. Masing-masing kita diberikan talenta, Bapak Ibu ya, walaupun kecil. Jemaat kita mungkin diberikan talenta masing-masing yang punya kelebihan. Ada yang mungkin menyanyi, ada yang mungkin dia bisa mengajar, ada yang mungkin dia sebagai diakon yang menerima tamu dengan senyum. Gunakan talenta itu untuk melayani Tuhan. Ada orang yang diberikan talenta tapi dia tidak mau gunakan. Yesus akan tuntut nanti. Yesus akan tuntut. Apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu, kau gunakan tidak? Kalau enggak, Tuhan akan ambil talenta kita. Sebabnya Yesus mau, sama seperti murid-muridnya, Tuhan mempercayakan satu tugas yang sangat luar biasa. Kepercayaan kepada murid-muridnya untuk tugas yang sama seperti Yesus lakukan. Menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Satu hal yang luar biasa Yesus percayakan kepada kita untuk menyampaikan kabar baik ini kepada setiap orang lewat talenta-talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Entah itu bernyanyi, entah itu mengajar, entah itu sebagai diakon yang bisa senyum menerima tamu. Berarti bagi mereka yang tidak mau menerima talenta yang sudah diberikan untuk melayani Yesus, Tuhan akan ambil. Bagi kita pelajaran ini adalah mari kita giat untuk melakukan tugas dan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Sekecil apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan semaksimal mungkin. Supaya kita tidak kehilangan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan jangan pernah menolak. Jangan pernah menolak setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya kita masuk ke perikop yang ketiga. Ini bagaimana Yesus dielulukan di Yerusalem. Kita perhatikan kalau dalam perikop ini akhirnya ya Yesus akan hampir tiba di garis akhir. Dia sudah semakin dekat ke Yerusalem. Ya luar biasanya dia tahu apa yang akan terjadi. Maka Yesus terlebih dahulu. Dan dia suruh kepada murid-muridnya. Perhatikan kalau kita lihat alur ceritanya, seolah-olah Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia bilang nanti ada keledai yang tertambat. Yesus belum sampai ke tempat itu loh, tapi Yesus tahu nanti ada keledai yang tertambat. Kalau ada orang yang tanya, bilang Tuhan memerlukannya. Dan luar biasanya ketika orang tanya, mau kemana? Mau dibawa karena Tuhan memerlukannya. Orang ini diam. Seolah-olah udah tahu. Seolah-olah sudah dipersiapkan untuk kedatangan Yesus kemana? Ke Yerusalem. Nah, mari kita perhatikan. Inilah saatnya ketika Yesus ingin menyatakan kemesiasannya secara frontal. Kenapa secara frontal? Ya, selama ini kan Yesus bukan sembunyi-sembunyi sih. Selama ini memang Yesus nggak secara besar-besaran. Tapi ini tibalah saatnya secara frontal dilihat oleh semua orang, mata memandang. Bagaimana Yesus nanti ketika akan masuk ke Yerusalem disambut bagaikan bak seorang raja. Dan sebenarnya ini Yesus lakukan untuk menubuatkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu di kitab Zakaria pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 10. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Di kitab Zakaria pasal yang ke-9 ayat 9 sampai yang ke-10. Di mana Mesias sebagai raja akan masuk ke Yerusalem dan mengendarai keledai muda. Ini pas seperti apa yang disampaikan di kitab Zakaria
Dan Yesus menubuatkan ini. Dan pernyataan frontal ini dalam tanda kutip ya diperlukan agar terbuka. Agar Yesus ingin melihat sikap yang selama ini mungkin tersembunyi, sehingga Yesus dapat melihat mana yang lawan, mana yang kawan. Ini luar biasa ya. Secara frontal Yesus ingin melihat mana nih pengikut-pengikut Tuhan yang sejati, mana yang tidak. Lihat ya, ada sambutan yang gegap gempita lah ya dari para murid-murid Yesus, pengikut Yesus yang sangat luar biasa, menunjukkan bagaimana kehadiran Yesus di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Dengan mengutip ini dalam Mazmur 118 ayat 26 dikumandangkan, ini perayaan hari raya Pondok Daun. Ini kan hari raya yang selalu dilakukan. Ya. Bagaimana murid-murid Yesus menyambut kehadiran Yesus untuk menyongsong ke tahta kerajaan di Yerusalem pada saat itu. Nah, sambutan-sambutan ini mendapatkan protes daripada orang-orang Farisi. Nah, kelihatan kan? Manakah mereka yang menyambut Yesus, mana yang tidak. Tapi Yesus lihat tidak menggubris protesnya orang-orang Farisi ini. Bahkan dia menegaskan kalau murid-murid ini berdiam, batu yang akan berteriak. Ini hanya istilah ya sebenarnya. Kalau manusia itu dibungkam, batu akan berteriak. Ini hanya istilah saja. Jadi kini terlihat kan mana yang kawan, mana yang lawan. Orang Farisi dan kelompok yang selama ini menentang Yesus, ini sekaligus mewakili orang-orang yang terbukti merekalah nanti akan menyalibkan Yesus. Dan warga Yerusalem sendirilah mereka yang menentang Yesus. Itu sebabnya Yesus menangis. Lihat ya, murid-murid Yesus gegap gempita menyambut Yesus. Tapi Yesus justru lain. Yesus menangis. Ada seorang profesor, profesor berkebangsaan Inggris, namanya Michael Trimble. Dia adalah ahli spesialis neurologi. Dia meneliti misteri antara hubungan menangis dan juga air mata. Dan dia tulis dalam bukunya Why Human Like to Cry. Artinya mengapa manusia ini senang menangis. Ya, ini bukunya. Dan lewat risetnya ini, dia mengatakan bahwa semua spesies di dunia ini dapat meneteskan air mata. Tapi dia katakan gini, manusialah satu-satunya spesies yang meneteskan air mata dan menangis saat mendakapi satu keadaan emosional tertentu. Ya contoh aja, ibu-ibu lagi nonton film Korea atau misalnya film-film sinetron, tiba-tiba mau menangis. Padahal dia hanya nonton doang, tiba-tiba udah nangis keluar air mata. Kenapa? Karena sedih. Ini kan emosional ya, emosional tertentu. Nah, bagi Michael Trimble sendiri, air mata tidak hanya berfungsi sebagai pelumas air mata saja, tetapi juga sebagai simbol dalam berkomunikasi secara emosi, secara emosional. Jadi kalau manusia dapat menangis, Yesus juga dapat menangis. Bagi Yesus, kenapa Yesus menangis? Bagi Yesus ketika ia masuk ke Yerusalem, ke kota Yerusalem, ini adalah misi akhir daripada Yesus di dunia ini. Tapi dia menangis, kenapa? Justru sebenarnya Yesus mau orang-orang inilah yang akan menjadi juru-juru kabar Tuhan. Mereka orang-orang ini nanti akan menyampaikan kabar baik ini kepada setiap orang. Tapi justru mereka inilah yang menolak Yesus. Yesus sebenarnya ingin mempercayakan tugas tanggung jawab ini kepada mereka, tapi justru mereka yang menolak Yesus. Mereka menolak Yesus. Lalu Yesus katakan, Yerusalem, Yerusalem, kenapa? Yesus bukan menangis karena dia mau mati, tidak.
Yesus menangis karena penolakan mereka. Bahkan nanti 40 tahun yang akan datang, Yerusalem ini akan dihancurkan. Jadi Yesus menangis, Yerusalem, Yerusalem. Kalau di kitab Matius dan Lukas, Markus, sebenarnya Yesus menangis, Yerusalem, Yerusalem. Sebenarnya Yesus rindu untuk mengumpulkan mereka semua, tapi menolak mereka. Kita tahu 40 tahun yang ke depan Yerusalem itu akan hancur nanti. Di bumi ratakan. Tangisan Yesus tidak hanya muncul seperti apa yang kita alami. Ya. Tapi Yesus bersedih akan penolakan mereka. Sebenarnya Yesus juga menangis, saudara. Ketika kita menolak menjadi alat Tuhan menyampaikan kabar baik. Yesus menangis kalau seseorang atau seorang dari kita diberikan kepercayaan untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang, lalu kita menolak. Bukankah satu hal yang luar biasa ketika Tuhan memilih kita? Tapi satu hal yang menyedihkan jikalau kita menolak Dia. Lalu kita masuk ke perikop yang terakhir. Bagaimana Yesus menyucikan bait Allah. Nah, kemisiasan Yesus ini berlanjut sampai ke bait Allah sebenarnya. Dan di sini kita melihat bagaimana otoritas Yesus didemonstrasikan dengan mengembalikan tatanan penggunaan bait Allah. Karena selama ini bait Allah ini, pada waktu zaman Yesus, bait Allah itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebenarnya bait Allah adalah untuk beribadah kepada Allah, itu berdoa kepada Allah dan mengajarkan firman Allah. Tetapi sangat mengejutkan bagi Yesus ketika Yesus melihat bait Allah bukan saja sebagai pusat ibadah orang Yahudi, tapi juga pertemuan-pertemuan sosial, termasuk berdagang bahan-bahan keperluan sehari-hari dan bahan-bahan untuk kebutuhan atau keperluan ibadah. Nah, persoalannya bukan hanya sekadar menjual beli saja, melainkan segala bentuk pemerasan ada di situ, ada tipu menipu di situ, dan semata-mata hanya untuk menguntungkan pedagang dan juga berkolusi dengan para imam. Jadi bukan hanya pedagang situ, imam-imam juga di situ yang seharusnya menerima dengan sukacita mendoakan mereka, justru imam-imam juga berkolusi mendapatkan hasil. Itulah sebab Yesus gunakan otoritasnya untuk membersihkan bait Allah dan mengembalikan fungsi semula, itu untuk berdoa kepadanya dan menerima firman Tuhan. Jadi Yesus melakukan otoritasnya. Saya berpikir begini Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang tidak benar di gerejanya, Yesus akan yang bertindak, bukan kita. Kadang-kadang kita berusaha untuk membersihkan, itu bukan otoritas kita. Kadang-kadang kita mendahului Tuhan. Ini saya mau sampaikan Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang tidak benar, Yesus bisa bersihkan itu semua dengan caranya, bukan cara kita. Bukan cara kita, tapi dengan caranya Tuhan. Kebenaran Allah pasti akan dinyatakan. Jadi kita bisa lihat di sini pelajaran kita. Dari perikop ini, dari pasal ini, kita dapat melihat bagaimana Tuhan berperan bagi tiap-tiap individu. Baik di dalam jemaatnya maupun di gerejanya. Yesus gunakan otoritasnya, otoritinya. Tapi yang paling penting dari semua pelajaran kita pagi ini, Yesus rindu semua umatnya untuk menerima kebenaran. Dan dia rindu kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita gunakan. Dia mau bukan cuma kita yang selamat, semua di dunia ini pun selamat. Kalau sekarang Yesus menangisi, kalau zaman dulu di Yerusalem dia tangisi,
Kalau sekarang yang Yesus tangisi adalah dunia ini yang dia lihat. Kenapa? Karena nanti akan tiba saatnya. Kita tahu kan kedatangan tanda-tanda akhir zaman sudah semakin dekat. Kalau dia lihat, wah ini pekerjaan Tuhan belum selesai. Pekabaran tentang Yesus ini belum semua orang yang menerima. Karena Alkitab tertuliskan, kalau semuanya udah sampai tersebar tentang kabar baik ini, barulah tiba kedatangan Tuhan. Tapi tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Tapi ada banyak orang yang belum menerima kebenaran. Ini adalah tugas dan tanggung jawab. Pagi ini, kalau kita sudah mendengar, marilah kita merespon panggilan Tuhan. Bila kita menjadi alat-alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini pada setiap orang. Itu saja yang dapat